Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaannya setiap hari gini-gini aja ya, nggak ada perkembangan. Ya, mohon dimaklumi ya. Jadi di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sembat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan nikmat yang lainnya. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita banyak hal, mencontohkan kita banyak hal, kemudian menjadi panutan kita semua dalam segala aspek, kemudian menjadi nabi yang menjadi ketua, dan banyak lagi keistimewaan beliau yang masih menjadi masih belum kita ketahui gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah seputar itu hukuman qadha serta kafarat atau qadha. Sebentar saya lihat. Ya, qadha plus kafarat bagi orang yang ini hanya satu ya yang akan kita bahas di video kali ini, bagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Ya. Jadi untuk video kali ini hanya itu saja. Untuk orang yang dijima itu insya Allah next video ya. Karena di paragraf kali ini itu meneruskan paragraf yang kemarin. Nah, untuk paragraf yang selanjutnya itu baru seputar orang yang dijima. Nah, untuk paragraf lanjutannya yang sekarang itu masih seputar orang yang menjima, jadi pelakunya. Nah, jadi itu untuk kajian di video kali ini nantinya. Jadi mari kita mulai, dan sebelum kita mulai seperti biasa mari kita baca suratul Al-Fatihah yang hadiahnya kita kirimkan kepada Roh Syekh Zakaria Al-Ansori. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin Ruhi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajibu ma'a qada'in kafaratun. Wa yajibu wajib ma'a qada'in disertai qada. Apa yang wajib? Kafaratun. Jadi membayar kafarah. Jadi kewajibannya ada dua ya. Dia harus mengqada puasa Ramadannya, plus dia harus membayar kafarah. Ya'ti bayanuha fi babiha. Untuk penjelasan kafarah ini itu nanti akan dijelaskan di babnya sendiri ya. Ini masih membahas seputar bab puasa. Untuk bab kafarah nanti ada sendiri. Tapi fokus kita di Ramadan kali ini kan bab puasa gitu ya. Kewajiban membayar qada serta kafarat ini bagi siapa? Ala watiin, bagi orang yang menjima. Nah, biasanya ini untuk laki-laki atau suami ya yang melakukan jima itu. Bagi orang yang melakukan wati atau jima, nah caranya itu biifsadi saumihi, dengan cara merusak puasanya yauman satu hari min Ramadana, dari bulan Ramadan. Wa inin farada bi ru'yati, meskipun orang tadi meyakini kalau hari itu bulan Ramadan itu dengan ru'yahnya sendiri. Jadi dia itu melihat hilal Ramadan atas keputusannya sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi ada keterangan merusak puasanya satu hari dari bulan Ramadan itu dengan cara biwatin. Nah, di sini lanjutannya biwatin. Biwatin dengan cara wati. Jadi merusaknya itu memang dengan wati. Jadi bukan dengan makan, minum. Jadi misalkan gini ya. Ada orang dia meyakini kalau hari itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan berdasarkan keputusannya sendiri. Nah, keputusannya ini didasarkan dengan dia melihat hilal
Ya dia sendiri, nggak ada orang lain yang melihat. Ya, dia meyakini bahwa hari itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Akhirnya dia memutuskan bahwa untuk besok paginya dia itu mulai berpuasa. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya sampai tiba besoknya dia puasa. Dan ternyata di siang harinya orang tadi itu merusak puasanya itu dengan cara wati atau jima, ya. Nah, orang yang seperti ini itu harus mengqadha puasanya plus dia harus membayar kafarah. Berbeda kalau misalkan orang tadi itu merusak puasanya dengan mungkin makan dulu atau minum dulu, ya. Kemudian baru 1 jam setelah itu dia baru jima. Nah, orang yang contoh kedua ini itu tidak wajib untuk membayar kafarat. Dia hanya wajib untuk mengqadha. Gitu ya. Jelas. Nah, dan ternyata di hari itu memang tanggal 1 Ramadan berdasarkan keputusan bersama, keputusan pemerintah, ya. Itu ternyata sudah 1 Ramadan, berarti keputusannya orang tadi itu memang sudah tepat, gitu. Tapi ya itu tadi konsekuensinya, ya, konsekuensinya seperti itu. Jadi merusaknya biwatin dengan wati, asima dia berdosa bihi sebab wati lisaumi karena tujuan melaksanakan puasa. Ain di ajrihi maksudnya adalah untuk tujuan berpuasa. Jadi kalau misalkan orang tadi itu tujuannya tidak berpuasa, maka orang tadi itu tidak mendapatkan kafarah atau tidak membayar kafarah. Contohnya, ya, contohnya bagi orang yang melaksanakan safar. Nah, bagi orang yang melaksanakan safar. Jadi ketika waktu sahur orang tadi kan tidak niat, misalkan masuknya tidak niat, ya, tidak niat untuk nanti saya mulai puasa, misalkan tidak niat nawaitu shauma godin, ya, karena dia memang bertujuan bahwa hari itu nanti dia akan melaksanakan safar qasar, safar yang memperbolehkan seseorang untuk mengqasar salat, dan itu safarnya adalah safar yang mubah, tidak ada unsur maksiat. Gitu. Berarti orang tadi menjadikan hari itu tujuannya itu bukan untuk puasa tapi untuk safar, untuk mengambil rukhsah, ya. Sehingga kalau misalkan orang tadi itu siang harinya itu dia melaksanakan wati atau jima, maka orang tadi tidak terkena kafarat, ya, tidak membayar kafarat. Karena tujuannya itu bukan untuk puasa. Wala syubhata, dan tidak ada syubhat, tidak ada mamang-mamang atau yakin kalau dia itu jimanya itu memang di siang hari, bukan di malam hari. Contohnya, ya, contohnya. Lagi-lagi contoh. Nah, misalkan kalau orang tadi itu sedang melaksanakan jima karena dia yakin bahwa saat itu masih malam. Ya, meyakini bahwa saat itu masih malam, dan ternyata ketika dicek di luar, ternyata memang masih malam, masih waktu sahur. Maka orang tadi itu tidak terkena hukum kafarat, kan masih boleh, ya, jima ketika malam hari. Nah, gitu. Begitu juga misalkan ketika seseorang itu meyakini bahwa saat itu masih malam, sehingga dia itu berhubungan sama istrinya, ya. Sudah yakin malam, ya, masih meyakini kalau itu malam, kemudian jima, selesai, ya. Sudah mandi, ya, sudah niat karena meyakini kalau masih malam, ternyata ketika dicek di luar, ternyata matahari sudah terbit, ya, sudah siang lah. Berarti kan keputusannya itu salah. Nah, kalau seperti ini itu tetap tidak diwajibkan bagi orang tadi untuk membayar kafarat. Ya, tidak wajib, ya. Karena dia melakukan hubungan badannya tadi itu dengan keyakinan masih malam. Berarti statusnya masih belum berpuasa. Tuh. Nah, kemudian untuk ketentuan-ketentuan lain mengenai orang yang harus membayar kafarat ini itu masih banyak, ya. Masih banyak, dan untuk link yang menjelaskan hal ini saya sertakan di kolom deskripsi, ya. Itu dari NU Online ada 11 kriteria yang menjadikan orang tadi itu harus membayar kafarat disebabkan wati atau jima di siang hari bulan Ramadan, ya. Kalau yang di kitab ini kan hanya berapa tadi? 3, ya, atau 4 tadi. Jadi perlu ada keterangan tambahan yang sebenarnya itu untuk secara garis besarnya itu memang ini tadi kriterianya sudah disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah,
Itu tadi mengenai ciri-ciri orang jima yang harus membayar kafarat. Li khabari sahihaini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah atau sahabat Abu Hurairah ya. Nah, riwayatnya seperti ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia curhat, halaktu, hancur saya atau celaka saya ya. Rusak saya. Kemudian qala, Rasulullah bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu rusak ya? Qala, dia menjawab, waqatu imraati fi Ramadan, saya telah menggauli atau menjima istri saya di bulan Ramadan, ya tentunya di siang hari ya, bukan di malam hari. Qala, kemudian Rasulullah di sini bertanya, hal tajidu ma a'taqa yu'tiku. Tu'tiku raqabatan, apakah kamu mendapatkan, atau istilahnya di sini tuh, apakah kamu punya modal untuk memerdekakan budak ya, atau biaya gitu. Qala, dia menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bertanya lagi, fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, la. Dia menjawab, tidak sanggup ya Rasul. Qala, Rasulullah bertanya lagi, fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah kamu punya makanan ya untuk membiayai atau memberi makan 60 orang miskin? Qala, dia menjawab, la, saya tidak punya ya Rasulullah, atau saya tidak sanggup. Qala, kemudian di sini Abu Hurairah melanjutkan riwayatnya, summa jalasa, kemudian laki-laki tadi itu duduk. Fa'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Kemudian datang Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu keranjang yang berisi kurma. Faqala, kemudian Rasulullah memerintahkan tasaddaq bihada, sedekah pakai ini. Faqala, orang tadi itu agak bingung. Ala afqara ya nganu isim ghairu munsharif. Ala afqara minna ya Rasulullah, kepada orang yang lebih fakir ketimbang saya ya Rasulullah. Fa wallahi, maka demi Allah, ma baina bahwa di hadisnya itu ada ya. Jadi intinya orang tadi itu demi Allah, tidak ada keluarga yang lebih miskin di antara 2 gunung ini, maksudnya di Madinah. Ya, tidak ada keluarga yang lebih miskin di sini itu daripada keluarga saya ya Rasulullah, atau ahwaju ilaihi minna, yang lebih membutuhkan kurma ini ketimbang keluarga kami ya Rasulullah gitu. Itu bacanya libataiha atau apa, saya lupa ya bunyi hadisnya. Jadi maksudnya seperti itu. Tidak ada keluarga yang lebih miskin, yang lebih membutuhkan ini di tempat sini di antara 2 gunung ini, maksudnya Madinah, daripada keluarga saya ya Rasulullah. Tuh. Fadohika. Kemudian Rasulullah di sini itu ketawa, tapi ya enggak ketawa terbahak-bahak ya. Ya ketawa hatta badat anyabuhu, sampai gigi taringnya Rasulullah itu kelihatan gitu. Sumakola. Kemudian di sini Rasulullah memberikan solusi terakhir. Ya sudah, idhab fa'at imhu ahlaka. Ya saya sudah bawa ini dan kasih ke keluargamu ya, kasih ke keluargamu untuk dijadikan sebagai makanan maksudnya. Nah, jadi itu solusinya, karena nggak ada solusi lain. Itu tadi memerdekakan budak nggak bisa, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa, kemudian memberi makan 60 orang miskin juga nggak bisa. Ya sudah, solusinya seperti itu. Nah itu. Kemudian wa fi riwayatin lin Bukhari, ada riwayat lain dari Imam Bukhari. Itu pakai redaksi fa'atik raqabatan, maka merdekakanlah budak. Nah, kalau tidak bisa fasum syahraini, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut ya. Nah, kalau tidak sanggup fa'at'im sittina miskinan, maka berikanlah makan 60 orang miskin. Bil amri, pakai senggot perintah gitu. Kalau tadi kan enggak pakai senggot perintah gitu. Hanya bertanya, fahal tastati'u antasuma, kemudian fahal tajidu matut imu sitina miskinan gitu. Jadi agak beda. Nah, wa fi riwayati Abi Dawud, nah untuk riwayat Imam Abu Dawud di sini fa'ata bi'araqi tamrin ya. Fa'ata bi'araqi tamrin qadra khamsata asyara so'an.
Untuk redaksinya di sini Rasulullah itu datang sambil membawa keranjang kurma yang mana kadar keranjang tersebut itu 15 sok. Kalau di redaksi awal itu kan fa'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamrun gitu. Jadi ada redaksi yang berbeda. Nah, di sini wal araku lafat arak bi fathil aini wa ra yang mana huruf ain serta ra-nya diharokati fathah itu adalah muktal. Yunsaju min hausin nakhli. Intinya itu adalah wadah atau tempat timbangan yang dianyam terbuat dari pelepah kurma gitu. Ya zaman dulu yang nggak ada plastik. Adanya pelepah kurma gitu. Wa ta'biri bil wati'i a'ammu min ta'birihi bizauji. Nah, untuk takbir yang saya pakai itu kan al-wati yang dipakai beliau oleh Syekh Zakaria Al-Ansori itu redaksinya itu al-wati. Itu lebih umum daripada redaksi yang dipakai oleh gurunya, yang dipakai oleh beliau ya kemarin itu. Pengarang kitab Ar-Rad itu pakai redaksi az-zawj, tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansori al-wati. Jadi lebih umum ya. Kalau az-zawj itu ya khusus ya, tapi kalau al-wati ini lebih umum redaksinya. Wa idhafatu shaumi ilaihi ma'a qawli wala syubhata min ziyadati. Nah, untuk redaksi as-shaum itu dikaitkan dengan al-wati ya. Disertai ucapan saya wala syubhata ya, itu min ziyadati adalah tambahan dari saya. Sehingga faman adrakal fajra mujami'an fastadama aliman talzamuhu al-kafaratu atau tuzimuhu al-kafaratu. Jadi siapapun yang mendapati fajar atau sudah tahu bahwa itu masuk waktu fajar dalam kondisi jima, ternyata dia melanjutkan jimaknya tersebut aliman dalam kondisi tahu kalau itu sudah masuk waktu fajar, nggak mau dihentikan padahal mau berpuasa ya, maka bagi dia wajib untuk membayar kafarah. Nah, alasannya kenapa? Li'anna jamaah. Tapi yang dimaksud di situ bukan jamaah kelompok ya, tapi jima ya. Itu wa illam yufsid saumahu huwa fi makna ma yufsiduhu. Nah, disebabkan karena jima meskipun itu tidak merusak puasanya, wa illam yufsid saumahu, tapi jima itu huwa fi makna ma yufsiduhu. Itu secara makna itu merusak puasa, meskipun secara dohir tidak merusak puasa ya. Tapi secara makna itu yufsiduhu, merusak puasa. Faka'annahu in aqada summa fasada, seolah-olah itu ada ikatan. Jadi puasa Ramadan itu ibarat itu benang yang tidak putus. Tapi gara-gara ada kegiatan jima tadi, itu membuat benang Ramadan tadi itu menjadi putus, seolah-olah seperti itu. Faka'annahu in aqada summa fasada, seolah-olah itu in aqada terhubung kemudian rusak atau putus. Ala anna subkiya ikhtaru annahu in aqada summa fasada, bahwa untuk Imam Subki di sini memilih bahwa sesungguhnya Ramadan tadi itu awalnya itu in aqada terhubung, tapi gara-gara jima summa fasada kemudian menjadi putus atau rusak. Nah, gitu. Jadi untuk kajian kali ini itu dulu ya. Jadi masih seputar jima ya, dan untuk pertemuan selanjutnya itu juga masih seputar jima. Cuman yang dibahas untuk lanjutannya adalah orang yang dijima. Kalau yang tadi kan pelaku jimaknya, fa'ilnya. Kalau besok itu maf'ulnya. Nah, jadi itu untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.